Halo kawan-kawan semua, kembali lagi bersama saya di channel Investor Logis. Untuk teman-teman, hari ini saya akan coba membuatkan video tentang bagaimana kita menghitung berapa uang yang kita butuhkan untuk kita bisa pensiun sesegera mungkin dan menikmati hidup kita dari pekerjaan kita sebelum usia 40 tahun. Jadi saya di video kali ini akan membantu kawan-kawan menghitung berapa uang yang dibutuhkan untuk bisa pensiun. Nah, sekarang kita buat dulu model hitung-hitungannya. Jadi, sebentar. Jadi, kuncinya itu ada di berapa pengeluaran atau uang yang kita butuhkan untuk bisa bertahan hidup dalam 1 bulan. Nah, jadi sebetulnya model hitung-hitungannya itu sederhana. Jadi dia hanya kita perlu fokus untuk tahu berapa seluruh total pengeluaran kita dalam 1 bulan. Nah, karena saya tadi buat judulnya di bawah usia 40 tahun untuk bisa pensiunnya, jadi saya memperkirakan biaya hidup yang diperlukan untuk seseorang pria atau wanita yang sudah berkeluarga dan memiliki 2 anak. Nah, jadi saya asumsikan biaya hidup yang dibutuhkan per bulan itu adalah 10 juta. Oke. Nah, ini sebetulnya sangat berbeda-beda masing-masing orang, tergantung orangnya gimana, biaya hidupnya gimana, gaya hidupnya gimana. Sebetulnya kalau biaya hidup itu sangat berkorelasi dengan gaya hidupnya. Jadi kalau orang yang gajinya 1 miliar pun, kalau gaya hidupnya 2 miliar ya bakal bangkrut juga. Tapi kalau orang yang gaya hidupnya 2 juta, cuman tapi penghasilannya itu 100 juta, banyak juga orang yang seperti itu. Memang dia dasar orangnya irit aja gitu, sederhana hidupnya. Kayak Pak Lo Keng Hong, asetnya 2 triliun, di saham 2 triliun lebih pun bahkan sekarang kan, tapi pengeluaran hidupnya dia bilang saya pegang 50 juta untuk setahun pun bisa kan, berarti kan memang sangat berpengaruh gaya hidup tadi berkorelasi. Jadi semakin tinggi gaya hidup, semakin besar juga biaya hidup yang dibutuhkan. Nah, saya di sini mengasumsikan 10 juta untuk perkirakan orang yang di bawah usia 40 tahun dengan asumsi dia sudah berkeluarga dan memiliki 2 anak. Jadi saya kira untuk biaya hidup 1 bulan 10 juta itu sudah sangat cukup menurut saya secara pribadi, karena kebetulan gaya hidup saya juga tidak terlalu tinggi-tinggi sekali. Dan kalau kita alasan, iya bang itu kan beda-beda tiap daerah gitu. Kalau di Jakarta lebih mahal. Kawan-kawan saya kebetulan udah punya pengalaman 2 tahun hidup di Jakarta. Jadi saya tinggal di Jakarta Selatan juga, dan saya tahu kehidupan dan biaya di Jakarta Selatan itu sebetulnya mahal atau enggak. Sebetulnya itu kembali lagi kepada gaya hidup kita. Tidak bisa kita katakan semena-mena bosannya itu terlalu mahal. Enggak, saya tahu. Kalau kita hidup sendiri misalnya, belum menikah, masih lajang. Pagi-pagi kita bisa makan di warteg itu 15.000 kok. Sudah pakai ayam goreng sama sayur jamur atau sayur apa? Saya dulu suka sayur jamur sama sayur
capcay. Nah, ikannya ayam goreng atau telur dadar atau apa gitu kan. Di warteg Karisma, warteg apalagi itu namanya tuh. Nah, 15.000. Kalau makan siangnya di warteg lagi 15.000 lagi. Terus makan malamnya mungkin agak sedikit mahal karena ada pecel lele atau pecel ayam itu 20 atau 25.000. Kita anggaplah 25.000. Berarti 30.000 ditambah 25.000, 55.000. Oke. Kita anggaplah uang bensin sisanya sama uang paket internet untuk sebulan. Kan cukup aja berarti kalau hidup sendiri itu 100.000 satu hari. Bahkan di DKI Jakarta sekalipun. Jadi sebetulnya tidak ada alasan juga sih yang tepat untuk mengatakan bahwasanya daerah itu memang berperan, demografi itu sangat berperan, geografi kita tinggal juga sangat berperan terhadap kebutuhan hidup kita. Sama seperti kalau misalnya kita tinggal mungkin di daerah Indonesia Timur, mungkin kebutuhan pokok di sana mahal-mahal ya, karena transportnya juga butuh biaya yang mahal untuk bahan persediaan pokok tiba di sana. Nah, tapi kalau kita mengatakan di daerah perkotaan itu mahal, menurut saya itu keliru kawan-kawan. Itu sebetulnya gaya hidup kita saja yang tinggi. Karena kalau di daerah perkotaan itu apa-apa juga udah ada, jadi aksesnya itu lebih mudah ketimbangkan justru yang berada di daerah terpencil gitu. Nah, jadi sini saya asumsikan untuk seseorang yang udah punya keluarga dan punya 2 anak, dia butuh 10 juta per bulan. Nah, pertanyaannya adalah berapa uang yang dia butuhkan untuk bisa pensiun sesegera mungkin dan bisa hidup tanpa perlu bekerja lagi. Oke? Nah, jadi di sini saya akan memakai rumus 4 rules persen ya. Jadi aturan 4%. Nah, saya ketemu metode ini dari buku yang saya baca, buku tulisannya Grant Sabatier yang judulnya Financial Freedom, kebebasan finansial. Jadi, kalau kita mengetahui berapa uang yang kita butuhkan setiap bulan, biaya hidup kita tok gitu. Misalnya tadi saya asumsikan 10 juta per bulan. Nah, maka rumusnya itu supaya kita bisa mendapatkan uang tanpa perlu bekerja lagi, berapa uang yang kita butuhkan untuk hal tersebut adalah pertama kita kalikan dulu 10 juta ini jadi per tahun biar kita dapat. Nah, berarti kalau 10 juta biaya hidup kita per bulan dengan asumsi udah berkeluarga dan mempunyai 2 anak, maka biaya hidup kita setahun adalah 120 juta. Oke. Nah, 120 juta ini kalian kalikan dengan 25, artinya kemampuan hidup dalam 25 tahun ke depan. Nah, 120 juta. Sebentar. 120 juta, 123. 123. Oke, dikalikan dengan 25. Nah, maka kita dapat hasil 3 miliar. Jadi uang yang kita butuhkan untuk bisa pensiun adalah 3 miliar. Kalau kita asumsinya tadi pengeluaran biaya hidup kita adalah 10 juta per bulan. Nah, kita tulis di sini 3 miliar. Jadi, kalau kalian sudah punya uang 3 miliar, kalian bisa caw dan nggak perlu kerja lagi dengan rumus yang mau saya sampaikan ini. Kalau asumsinya, dengan asumsi biaya hidup kalian tetap stabil. Oke. Nah, kalau sudah kita punya 3 miliar tadi, gimana caranya supaya tetap kita bisa hidup tanpa perlu bekerja lagi? Nah, caranya adalah mudah sekali sebetulnya kalau kalian sudah punya uang segini. Yang sulit itu adalah mencapai ini.
Nah, itu yang sulit mencapai ini. Tapi ketika ini sudah dicapai, kalau orang yang udah tahu basic financial management itu hal yang mudah aja. Jadi kalian tinggal perlu pelajari beberapa instrumen investasi dan setelah itu kalian masukkan uangnya ke situ. Nah, kan ada deposito bank, ada obligasi, ada emas, ada tanah ataupun ya mungkin oke, kita asumsikan dulu ya di sini kita bikin di sini jamnya mau kemana. Oke. Nah, kita bikin dulu ilustrasinya instrumen investasi apa ini kita buat jenis instrumen investasi tuh deposito bank, perkiraan pendapatan bunga tahun 3-4%. Nah, ini setahu saya ya, saya nggak tahu, tapi rata-ratanya segini setahu saya kalau deposito bank. Setelah itu emas saya kenaikannya tidak tahu. Yang ketiga obligasi atau surat utang negara. Rata-ratanya yield per tahunnya adalah 5-6%. Oke. Kemudian yang keempat yang saya pahami adalah saham. Rata-ratanya kalau kita ambil tarik IISG data dari 2000 sampai 2023 itu tinggi sekali ya, kenaikannya 33% bahkan. Tapi kalian hanya perlu mendapatkan pengembalian bunga terhadap modal kalian sebesar 4%. Jadi kalau mau dapetin dividennya 4% di saham saya rasa kecil sekali ya per tahun. Bahkan ada yang tetap bahkan itu di atas 4%. Jadi 10% aja sebetulnya udah sangat ideal, atau 6% saja udah sangat ideal. Jadi kalian intinya kalian hanya perlu mencari instrumen investasi yang tingkat pengembalian atas modal kalian sebesar 4% per tahun. Kenapa 4%? Karena 4% dari 3 miliar adalah 120 juta. Nah, jadi kalau kalian dapat 4% aja setahun, biaya hidup kalian selama setahun udah tercover. Jadi uang itu tetap di instrumen investasi itu, tapi per tahun kalian tetap dapat 120 juta. Artinya kalian tidak perlu bekerja lagi dan uang kalian nggak bisa habis kan? Itu kesimpulannya. Kenapa dibilang 4% rules itu? Nah, tapi gimana kalau kalian bisa dapat lebih? Bang, gimana kalau saya bisa dapat lebih? 5 atau bahkan sampai 10% per tahun. Ya berarti ada kelebihan atas investasi modal kalian kan. Jadi kalian bisa lipatkan lagi. Jadi bola salju kan, ibaratkan kata-kata di investasi saham itu adalah compounding interest. Jadi compounding interest itu dikatakan Albert Einstein sendiri adalah keajaiban dunia yang ke-8 gitu. Kita nggak tahu tiba-tiba uangnya ada bergulung seperti bola salju yang menggelinding tiba-tiba besar gitu. Kalau biaya hidup kita tetap normal gitu. Nah, jadi instrumen investasi apa yang paling tepat? Menurut saya adalah saham. Karena sangat mudah sekali kawan-kawan kalau kita investasi saham untuk dapat 4% per tahun ini. Orang yang nggak perlu belajar pun udah bisa menurut saya. Kenapa? Tinggal pilih dari 4 bank terbesar aja, campakkan uangnya ke situ aja. Karena kan itu fluktuatif, 4 bank terbesar itu kecil sekali mungkin ya naik turunnya. Tapi return
ROE-nya di atas 15%, dividennya 4% minimal. Ya udah, ROE 15% per tahun. Artinya uang kalian bukan bisa hanya bertumbuh aja 3 miliar jadi entah berapa. Kalau kalian menikmati hasil dari return aja, keempat bank besar itu, rata-rata paling kecil per tahun itu bisa dapat 10% di luar dari dividen. Nah, jadi sangat mudah mendapatkan 4% sebetulnya. Kalau mau main aman aja, tinggal pilih aja Bank BCA, Bank BRI, Bank Mandiri, sama Bank BNI, yang keempat bank ini. Tinggal pilih aja, taruh di situ aja, beli sahamnya 3 miliar, udah, kalian tidur aja. Saya jamin mau gimana pun situasi market pasti kalian dapat dividen juga, dan dividennya itu pasti setara atau di atas inflasi. Inflasi Indonesia 3-4% rata-rata per tahun. Nah, gimana kalau situasi baik-baik aja? Ya return pasti laba orang itu. 4 bank besar itu pasti bertumbuh labanya. Jadi kalau mau yang paling aman dan paling menarik ya ke situ aja, nggak perlu mikir repot-repot. Tinggal tidur aja udah pasti. Saya jamin itu dapat uangnya. Dan susah untuk membangkrutkannya, kecuali negara ini bakal tumbang besok ya. Kita nggak tahu memang apa yang akan terjadi ke depan. Nggak ada yang bisa pastikan juga kan. Nggak ada yang tahu masa depan. Tapi skala dari secara hitungan matematik sangat sulit untuk membuat keempat bank itu kolaps gitu. Karena asetnya, ekuitasnya besar sekali kan. Lagi pula negara juga yang pegang sahamnya gitu. Jadi kalau yang susah di mananya? Yang susah di ngumpulkannya ke titik ini. Nah, terus ada pertanyaan timbul. Memang apakah harus 3 miliar bang yang harus dikumpulkan supaya bisa pensiun dan bisa tinggal tidur aja hidup ini? Gak juga. Sebetulnya ini bisa diperkecil asalkan di sini kalian perkecil di biaya hidup per bulan. Kalau misalnya untuk satu orang kalian hidup hanya untuk satu orang, entah mau kalian nggak nikah atau mau keluarga, saya kira 3 juta aja cukup, 5 juta aja cukup. Bahkan ada yang berkeluarga 5 juta per bulan itu pun udah cukup. Dia hidup biasa-biasa aja. Anaknya sekolah di SD negeri, SMP negeri, SMA negeri, kuliah gratis. Biasa aja sebetulnya. Itu sebetulnya tergantung gaya hidup kita aja. Kalau gaya hidup kita mau hedon ya berapa miliar pun kita nggak ngerti lagi kan. Kalau hidup biasa-biasa aja, apalagi di daerah perkotaan yang biaya hidupnya termaksud murah. Kalau saya riset di Google itu ada 3 yang paling murah di Indonesia nih. Biaya hidup terendah di kota di Indonesia ini ada, yang pertama ada Solo, Jogja, yang ketiga itu saya kira di mana ya? Solo, Jogja, yang ketiga saya lupa. Pokoknya di Pulau Jawa juga kalau nggak salah. Tapi bagaimanapun kalau 5 juta per bulan ini sebenarnya masih cukup high sih. Nah, kalau 5 juta per bulan biaya hidup kalian, ya kalian tinggal cuman butuh 1,5 miliar kan untuk bisa pensiun secara aman. Simple kan? Nah, di sini jadi biaya hidup kalian adalah 10 juta. Simple kan? Nah, yang harus diperjuangkan adalah untuk keluar dari lingkaran setan ini, kalian harus mengumpulkan uang sekian. Ini yang susah, ini yang harus diperjuangkan. Bagaimana caranya? Tambah penghasilan kalian, kurangi biaya hidup kalian. Sesimpel itu. Jadi inilah hitung-hitungan mekanisnya untuk bisa pensiun di bawah usia 40 tahun secara rasional dan tidak perlu bekerja lagi. Atau kalian suka-suka aja mau kerja apa. Gitu. Oke, itu aja kawan-kawan yang bisa saya sampaikan. Semoga video ini bermanfaat. Untuk kawan-kawan yang belum subscribe video ini, tolong dibantu subscribe dan tonton videonya sampai selesai. See you.